Oke, assalamualaikum sobat netizen bola. Yo. Ya, Bung Mul. Hei, Semangat, kembali semangat. lagi di channel kita yaitu Netizen Bola bersama saya Fandi dan Bung Moel. Ya, Ya, Bung Moel. gimana? Setelah sebelumnya kita di segmen khusus setelah membahas klub Barcelona, Ya, tentunya kali ini kita akan membahas sang rival yaitu the King of UCL, Real Madrid. ya. Bung Mul. Tepuk tangan untuk Real Madrid. Real Madrid. Ya, gimana? Gimana dengan Madrid? Real Madrid kemarin dikalahkan oleh sang Atletico Madrid yaitu Ya. tim sekota ya Ya, tim sekota dengan derby skor ya. 3-1 yang dimana dicetak gol oleh Alvaro Morata dengan 2 gol Ya. dan Antoine Griezmann 1 gol dan Real Madrid dicetak oleh Toni Kroos. Ya, Bung Mul. betul. Tanggapannya mengenai pertandingan kemarin? Tanggapan saya untuk derby Madrid itu kemarin ya, justru yang saya jadi sorotan bagi saya, justru saya lebih melihat kepada Morata ya. Ini Morata memang pemain yang selalu berpindah-pindah kepada tim yang sama gitu loh. Iya, betul. Di Madrid dulu pindah ke Juventus, pindah ke Madrid lagi, pindah ke Atletico, pindah ke Chelsea Chelsea, pernah. pindah ke Madrid lagi, pindah ke Atletico lagi. Tapi hebatnya Morata ini selalu gacor loh. Iya, betul. Iya, dia selalu tampil hebat loh dimanapun dia main, entah di Juventus, di Chelsea juga nggak jelek-jelek amat, Iya. dia bagus kan. Di Atletico sama, dia sama ini pemain saya konsisten. Cuman sayangnya kenapa klub itu nggak selalu mempertahankan gitu. Ya, tanggapan saya kemarin yang saya lihat dari Madrid ini sebenarnya dari segi permainan Madrid juga banyak peluang. Saya lihat banyak peluang banget. Sayangnya tidak bisa di konversi menjadi gol ya. Dan hebatnya Atletico bisa memanfaatkan peluang menjadi gol. Dan bayangin aja 3 gol dari Atletico itu dicetak oleh sundulan semua. Iya, benar. Alvaro Morata 2 dan Griezmann 1. Itu sundulan. Artinya ini backnya lengah loh. Kenapa? Di situ saya lihat umpan silang itu banyak pemain yang tinggi-tinggi backnya kan. Iya. Tapi kenapa gitu nggak bisa ngelihat satu pemain yang di belakang dia. Padahal kan seharusnya bola-bola seperti ini tuh bisa dihalau gitu. Kecuali memang dia 2 lawan 1 kan sulit. Yang satu harus ngejar ke pemain yang assist gitu ya. Baru ini kan banyak pemain. Nah, saya juga heran dengan pertahanan Madrid yang saya anggap pertahanan Madrid ini lebih baik daripada Barcelona. Tapi kemarin 3 gol dicetak oleh 3 sundulan gitu ya. Dan bagi Madrid ya tentu ini menjadi pukulan juga kekalahan Iya, pertama pasti. di musim ini kan. Iya. Dan berarti kita bisa lihat Madrid selama ini menang mungkin melawan pemain-pemain klub-klub yang masih biasa, level biasa gitu. Tapi ketika levelnya sekelas Atletico Madrid, ternyata Madrid juga agak kewalahan menghadapinya. Ya, belum aja ini ketemu Barcelona. Selesai Nah. itu Madrid kayaknya ya kalau ketemu Barcelona ya. Apalagi Pasti sekarang selesai. Barcelona lagi on fire banget nih. Ya, kita kan yang lihat dari Madrid ini adalah kesulitan seorang pencetak gol kan. Ya, Setelah betul. ditinggal Benzema kan. Jadi kan ya berat juga kalau kita cuma ngandalin Bellingham yang memang dia sebenarnya posisi aslinya bukan seorang striker gitu kan. Ya berat juga kita nggak bisa cuma ngandalin dia gitu. Kita butuh sosok striker murni yang memang dia sebagai mesin pencetak gol. Iya betul. Mungkin fans Madrid pun setuju ya Bung Mul ya kalau Madrid ini emang kesulitan dalam mencetak gol. Bahkan kemarin pun di UCL dia mencetak gol tuh di menit akhir itu pun oleh Bellingham bukan oleh pemain depan ya. Ya justru itu kan artinya Madrid sebenarnya lagi krisis striker juga kan. Iya betul. Ya mungkin bisa beli Dusan Vlahovic atau kalau enggak si Mbappe yang tukang PHP. Mbappe dari zaman dulu nggak pindah-pindah, PHP terus ya sampai terakhir kemarin kayaknya mau pindah, tapi PSG-nya ngejualnya mahal kayaknya ya. Iya betul. Madrid itu udah berharap-harap banget loh Bung Mul. Iya, dan Berharap sebenarnya juga Mbappe kalau saya lihat Mbappe nih, kalau memang Mbappe pengen jadi pemain bintang, menurut saya memang harus keluar dari PSG. Iya, Ya harus. bukan merendahkan PSG ya, PSG ini klub bagus, tapi untuk mengembangkan kualitas pemain untuk mendunia itu sulit. Erling Haaland pindah ke City bahkan mungkin musim pertamanya udah langsung menjadi pemain terbaik. Iya betul. Ya Mbappe ya minimal pindah ke Real Madrid dah, Barcelona atau siapapun di Liga Inggris yang memang bisa mengangkat dia menjadi pemain bintang gitu. Iya. Oke, Bung Mul. Mungkin saran saja ya untuk Real Madrid musim ini. Kalau misalkan Real Madrid ini masih kesulitan mencetak gol, mungkin akan ketinggalan oleh Barcelona yang dimana Barcelona ini
dari semua lini bisa mencetak gol, Bung Mul. Ya, kayak seperti yang saya bahas kemarin di video sebelumnya tentang Barcelona. Kalau dari skuad pemain, menurut saya memang Barcelona ini lebih diunggulkan. Kenapa? Karena Barcelona ini mempunyai skuad yang lengkap. Iya. Baik dari striker, pemain tengah sampai lini belakang itu semuanya lengkap. Jadi kalau sedangkan Real Madrid, ya kita tahu setelah ditinggal Benzema di depan kosong. Ada Joselu juga Ya, nggak bisa diandalin ya, lah. ya, kurang Kita kan lah ya. Iya, Madrid kan betul. tetap hebat Madrid tetap butuh dia seorang striker yang memang mesin mencetak gol. Seperti Iya. lihat aja, kita lihat ke belakang. Ronaldo dulu waktu trio BBC kan, Iya. Ronaldo, Benzema dan Bale. Luar biasa banget ini. Semua bisa mencetak gol. Bahkan seorang pelatih saking hebatnya Madrid katanya pernah dikatakan oleh pemain Madrid nih, saking hebatnya pemain Madrid, pelatih itu nggak pusing-pusing untuk ngasih taktik ke mereka. Pada Pokoknya zamannya ya. kumpul, main, lawan mana, udah. Pelatih cuma ngasih tahu, itu mereka bisa mikir sendiri. Sekarang ya sulit, harus pakai taktik segala macam-macam. Nah, kenapa? Karena pemainnya belum sekelas yang sebelum-sebelumnya, di mana ada Ronaldo bisa mencetak gol. Kemudian tinggal Ronaldo ada penggantinya yaitu Vinicius kan. Iya. Kemudian di kanan ada Bale ditinggal terus digantikan oleh sekarang Rodrigo. Nah, di tengah ada Benzema masih. Nah, ketika Benzema pergi, ya harus cari penggantinya lagi gitu. Jadi sulit. Dan pemain tengah, Madrid juga kan sekarang lagi coba regenerasi kan untuk pemain Iya. tengah. Tapi kualitasnya masih tetap kalah. Gimana ya? Madrid kalau tidak memainkan Luka Modric dan Toni Kroos Kroos. agak kesulitan. Nah, cuman kalau kita ngandalin mereka terus, ya Modric udah 38 tahun. Iya. Toni Kroos juga udah istilahnya udah mau mencapai level 35 tahun. Ya, harus secepatnya Madrid Ayo, membeli iya. gelandang muda yang memang sudah berkualitas. Seperti Barcelona, luar biasa. Ayo Opa Perez berpikir keras ya. Iya. Kalau gitu tuh akan kalah ya tentunya ya. Kalah. Kita nggak bisa hanya cukup mengandalkan Bellingham, nggak mengandalkan Vinicius saja, tapi butuh kerjasama tim yang gimana seperti Barcelona bisa mencetak gol dari semua pemain, Iya. semua betul lini, sekali. baik back, mau tengah ataupun striker sayap semua bisa mencetak gol. Ya, itulah kita masuk untuk Madrid ya harus beli pemain lagi. Mungkin rekomendasi Bung Mul. Madrid ini harus beli siapa ini untuk seorang striker yang Bung Muel lihat? Menurut saya untuk Madrid kalau kita ngelihat di Liga Italia mungkin ya memang pemain Juventus. Iya. Dusan Vlahovic Dusan ya. Vlahovic ya. Mungkin dia juga masih muda. Ya harusnya sih sebenarnya Højlund ya. Højlund dari beli MU. Iya. Soalnya kalau Højlund ke Madrid ini Iya sebenarnya. saya yakin ini jadi pemain yang gacor ini anak. Betul. Masih muda dan ngototnya luar biasa. Ini bakal jadi bintang sih kalau Tapi dia Madrid. fans MU banget. Ya, Bung Mul. itulah, Jadi sulit semua juga dia gimana walaupun fansnya kan. ditawar Iya. oleh klub manapun, bahkan 11 tim nawar dia loh. Dia Iya. tetap nggak mau dia. Ya itulah, Ini itu berarti MU. namanya kan memang dia itu sangat mencintai Manchester United kan. Iya, Jadi ya betul. tinggal klub MU-nya aja nih. Iya. Pimpinannya juga manajemennya tolong diperbaiki lah supaya cepat meningkat. Oke, Nah, balik lagi ke Real Madrid. Siapa lagi selain Dusan Vlahovic? kalau di Liga Italia lagi mungkin yang mau dibeli MU di Napoli siapa? Osimhen. Iya, Osimhen juga. Iya. Ini juga pemain yang luar biasa. Ini juga bahkan Coach Jasim pernah bilang MU memang cocok dan terbeli dua pemain itu antara Højlund atau Dusan Osimhen itu. Iya. Ini Madrid cocok kalau beli ini karena ini pemain ngebut banget, Iya. ngotot juga. Madrid sebenarnya butuh pemain gitu. Kalau mau kalem kayak Benzema, ya kalem tapi memang dia finishingnya luar biasa. Ya contoh kalau misalkan kayak Benzema, kalau di sekarang di Munchen ya Harry Kane, Iya. kalem tapi mematikan gitu. Cuman kan ya udah ke Munchen kan nggak bisa juga. Ya bahkan gacor ya di Munchen ya. Iya, Kemarin gacor udah dia. Dia hat-trick. memang kan striker yang hebat kan. Mungkin Madrid mau beli material Bung Muel dari Wah iya kemarin isunya baru Martial. Isunya beli Wah, material. menurut saya begini, kalau misalkan Madrid beli Martial itu hanya untuk mengisi kekosongan saja. Iya betul. Hanya untuk 1 musim, 2 musim. Masalahnya begini, Opa Perez tolong nih diperhatikan juga. Ayo Pak Perez ya. Martial ini pemain yang sering cedera. Kamu dulu pernah gagal beli Hazard Iya, di katanya. Chelsea. Di Iya. Chelsea luar biasa, pindah ke situ banyak cedera, akhirnya apa? Nggak kepake. Bahkan digadang-gadang the next CR ya. Iya, Dengan malah CR. ya beli pemain mah yang fit lah, yang kuat staminanya, fisiknya. Ya masalah nanti kualitas biar ditingkatin kan. Ya Ronaldo bisa menjaga performanya sampai detik ini karena menjaga badannya.
sampai sekarang ya masih bisa bermain gitu ya. Kalau beli Martial setelah 2 tahun mungkin udah pensiun itu. Kalau fans MU sih setuju ya kalau Martial mau ke Madrid Iya. ya silahkan ambil saja itu. Ya, Madrid kalau pengen memang benar-benar ini ya tadi Osimhen atau Dusan Vlahovic. Kalau di Liga Inggris Halan lah. ya Haaland ya udah nggak bisa lah. Haaland City udah memang milik City itu. Iya betul. Ya di Liverpool mungkin ya kalau mau beli ya ada sih 2 pilihan itu yang preman itu berdua Ya bisa Nunes ya beli Nunes. Nunes atau si Gakpo itu yang nggak apa-apa. Oh, iya. Karena kalau main di Madrid kayaknya juga cukup meyakinkan juga sih sebenarnya. Ya itu aja sebenarnya kalau untuk striker ya. Mungkin di antara back atau gelandang mungkin Madrid udah cukup ya. Udah cukup sebenarnya, tinggal gimana nih secepatnya pemain tengahnya ini bisa lebih dapat chemistry-nya supaya jangan cuma mengandalkan Toni Kroos sama Modric. Iya, Mereka ini udah terlalu tua gitu. Betul. Ya oke lah, Toni Kroos masih istilahnya masih bisa bermain lama, tapi kan Modric bentar lagi udah 38 tahun, mungkin tahun depan atau 40 ya udah main ke liga yang lain kan. Iya. Ya memang luar biasa loh. Madrid ini pelatihnya dulu sangat luar biasa dalam membeli pemain. Bayangin aja, ketika tahun 2009 Ronaldo pindah, itu masih Ronaldo nih, eranya kan Ronaldo mulai masuk ke Real Madrid, itu masih kewalahan. Kemudian 2010 waktu itu pelatihnya siapa saya lupa, apa Jose Mourinho itu tahun berapa ya? Oh. Nah, 2010 itu beli yaitu Ozil. Beli Ozil. Nah, 2010 beli Ozil, mantap tuh, udah mulai mainnya oke, gelandangnya oke. Pas Jose Mourinho beli lagi, itu Di Maria. Sama Di Maria itu tahun 2012. Terus Toni Kroos di tahun 2014. Dan Modric 2010 ya, maaf. Nah, Modric itu 2010. Cuman kan Modric itu waktu itu belum kelihatan. Nah, setelah lama-lama kan akhirnya dia menjadi pemain terbaik, bahkan mendapatkan Ballon d'Or kan. Iya, Akhirnya artinya Madrid ini selalu mengusahakan membeli pemain-pemain tengah yang terbaik. Ya dari dulu buktinya sampai pada masanya berjaya, bahkan disebut sampai rajanya Liga Champions, yaitu di era trionya BBC, iya. Benzema, Bale sama Ronaldo. Kemudian gelandangnya Toni Kroos, Luka Modric, Casemiro. Betul. Ini dan backnya waktu itu Pepe, Sergio Ramos ya, preman semua ya. Carvajal sama Marcelo. Iya. Gimana enggak jadi raja? Ini menurut saya adalah tim Real Madrid dengan kualitas pemain yang lengkap dan luar biasa. Kipernya pun itu Iker Casillas. Nah, di situ semua pemain bisa mencetak gol itu. Luar biasa emang. Luar biasa. Nah, maksud saya inilah pemain yang lengkap itu seperti itu. Nah, Madrid harus segera berbenah lah. berbenah. Ayo Karena biasanya Madrid itu harus cepet. Iya benar. Pengganti Modric ini Modric bakal hilang nih. Cari pengganti yang memang berkualitas gitu. Karena ya selalu regenerasinya itu Madrid beli pemain, gelandang hilang, Di Maria dijual, Ozil dijual, cari lagi pengganti yang memang ya kita bisa lihat sampai sekarang kan. Ya, Bung Noel, di beberapa media saya melihat ada rumor Garnacho yang diminati oleh Real Madrid. Bagaimana Bung Noel nih? Iya, sebenarnya kan memang Real Madrid ini isunya udah lama juga, pengen ngambil Garnacho waktu memang tahun kemarin lagi bagus-bagusnya kan. Cuman ya balik lagi, kayaknya MU juga masih pengen mempertahankan Garnacho. Iya, bahkan udah kontraknya juga 5 tahun kan. Betul. Iya. Ya artinya agak sulit. Dan menurut saya sebenarnya Madrid nggak butuh pemain sayap tadi. Iya. Ya udah ada Vinicius lah, ada Rodrigo kan. Ya kalau untuk kebutuhan saat ini menurut saya ya memang seorang striker seperti ya pengganti Benzema gitu. Kalau untuk sayap sih masih oke lah gitu, masih oke. Iya. Dan kita lihat Madrid ini kan pesaingnya Barcelona. Kalau misalkan masih tetap kayak gini ya sulit. Iya. Ya tahun kemarin Barcelona bisa juara La Liga. Bahkan pada saat itu dengan kondisi lagi terpuruk kan. Iya benar. Iya. Lagi keuangan sangat banyak segala pokoknya transisi pemain, ada yang pensiun segala macam-macam masuk keluar. Tapi bisa juara. Nah, atau apalagi dengan kualitas saat ini. Nah, Madrid cepat harus berbenah nih. Keburu ketinggalan. Iya, ayo masalahnya Madrid ayo. Liga Champions juga kan, Liga Champions sama Liga Spanyol tahun kemarin juga nggak juara kan Madrid. Iya, benar. Sedangkan mungkin sekarang juga kesulitan juga ya di Liga Champions ya. Ya karena memang yang tim-tim lain nih kayak Arsenal bisa jadi ancaman. Iya. City masih perkasa ya, Mas. Ya, yang lain-lainnya Bayern, Justru itu Madrid kalau misalkan masih dengan kekurangan lini serang, menurut saya bakal berat juga melangkah dari Liga Champions lebih jauh. Dan tentu kan, sedangkan Madrid ini adalah rajanya Liga Champions dengan 14 gelar juara loh. The King. Liga Spanyol juga banyak,
terbanyak juara La Liga tuh Real Madrid dengan 35 trofi kalau nggak salah. Barcelona 27 trofi. Nah, kalau di Copa del Rey, oke, Barcelona lebih banyak, Iya, itu betul. 31 trofi. Artinya, ya segeralah balik lagi nih Real Madrid, jangan lama-lama. Dulu kan paling 1 tahun ini 2 tahun nggak juara, Iya. di tahun ketiganya juara lagi gitu ya. Cepetlah Opa Perez, jangan lama-lama. Kayaknya pembelian pemainnya selama ini belum ada yang greget kan. Iya, Kalau dulu kan benar. Madrid tuh greget banget tuh. Kayaknya sekarang prosesnya selalu lola dan nggak jadi lagi. Ya bahkan beli Arda Güler juga malah cedera, Bung Mol. Belum debut udah Iya. cedera gitu. Bahkan ini digadang-gadang the next Ozil loh padahal. Mana? Iya benar ya. Iya. Sebenarnya. Ya kita lihat aja untuk pemain muda kan ini, pemain muda Iya. juga kan ya. Tinggal nanti ya tentu kata Opa Perez ini sebenarnya butuh Mbappe itu, kemarin sebenarnya Mbappe juga bisa dibuat striker murni juga kan. Iya, ya karena PSG juga kan striker murni. Iya, makanya kan berhubung ya Mbappe-nya Mbappe-nya ini PHP emang sorry, Mbappe tukang PHP ya. Ini fans Madrid udah sakit hati banget kayaknya udah kesel Iya. nih ke Mbappe nih udah. Tapi ada juga yang masih berharap gitu, Bung. Apalagi dia bikin statement kemarin tuh kalau dia itu nggak bakal perpanjang kontrak di PSG. Iya, sebenarnya kan kemarin juga Mbappe itu pengen sebenarnya dia pindah ke Real Madrid kan. Cuman kan di situ ya klub juga kan punya hak juga untuk menjual mahal kan. Iya, benar. Nah, agak sulit juga di situ, kecuali kalau kita ya istilahnya free transfer kan. Iya, Enak. mungkin Mudah aja kan. Iya. Apalagi pemain muda, Mm-mm. bahkan digadang-gadang dibeli Arab Saudi juga. Iya, betul. Ya, karena memang stok striker ini di dunia ini emang agak sulit ya, yang seperti ya yang gacor gitu, yang Iya. emang mesin gol gitu, emang ada sulit gitu. Bahkan Ya, walaupun dihargai mahal ya wajar gitu. Iya, bahkan kan istilahnya satu-satunya atau salah satu pemain yang bisa digadang-gadang untuk bisa mencapai level Cristiano Ronaldo dan juga Messi Messi ya Iya. Mbappe sama dan Haaland. juga Haaland Iya. saat ini. Nah, cuman kan Coach Justin juga pernah bilang Mbappe itu hanya satu permasalahannya. Etika aja udah. Iya, benar. Attitude-nya aja yang jelek. Ya Ronaldo dan Messi kenapa bisa mencapai level tinggi selama 20 tahun dikasih peluang nggak pernah terkalahkan kan. Persaingannya gitu, mereka berdua selalu menjadi sorotan bahkan sampai detik ini meskipun udah di liga yang istilahnya tidak terkenal kan. Tapi konsistensi, etika, attitude dan nah Mbappe ini masalahnya yaitu lihat aja di PSG seperti apa waktu Messi Neymar ada juga. Dia bahkan dikasih wewenang oleh PSG untuk milih siapa pemain yang dia pengen. Dia mau beli pemain siapa yang mau dikeluarin sama Mbappe. Ya, ini udah keterlaluan lah ini. Udah keterlaluan menurut Karena saya. memang pemain itu yang nggak sebesar itu ya, nggak Klub sebesar nggak bisa. klub, betul. Apalagi Mbappe masih muda maksud saya kan. Iya. Sekelas Cristiano Ronaldo aja masih bisa didepak, yang udah punya nama banyak, yang punya nama besar maksudnya kan. Ya artinya ya Mbappe semoga tahun-tahun berikutnya bisa pindah lah. Kalau Ya, pengen jadi pemain bintang. Oke, Bung Muel, mungkin itu saja pembahasan mengenai Real Madrid. Semoga Real Madrid tentunya kembali ke level top ya. Ya. Level, semoga Menurut bisa. saya ya level topnya itu di era trio BBC dan Ya. gelandangnya Casemiro, Luka Modric dan juga Toni Kroos. Ya Itu karena luar emang biasa baru itu. udah ada bahan ya, Ya ada bahkan yang bisa Kamavinga. menghancurkan Barcelona dengan tiki-takanya itu di era itu, di era gelandang itu dan strikernya BBC. Kenapa? Ya mereka punya tiki-taka Barcelona, tapi Madrid punya counter attack luar biasa. Ya. 2 sentuhan, 3 sentuhan gol. Itu yang kita tunggu. Kita tunggu saja nanti pas El Clasico ya, Bung Muel. Ya. Gimana serunya nanti Ya, pokoknya. saya juga siapapun pemenangnya, wah ini bakal menjadi laga yang paling seru. El Clasico bakal seru lagi nih. Ya, Kalau pasti. Iya. Melihat dengan materi pemain tuh pemain muda kebanyakannya kan seluruhnya banyak pemain muda ya. Ya, oke Bung Mul, itu saja. Ya, kita tutup saja Bung Mul. Ya. Ya, salam Sepak bola.